Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini kita akan membandingkan ya antara judul analisis pengaruh, hubungan, korelasi, efektivitas, dan nanti saya akan berikan di sini juga artinya. Artinya judul analisis pengaruh, terus fokusnya di bagian apa, contohnya seperti apa, terus analis statistiknya model apa, dan serta penjelasannya agar nanti apabila sampean memakai judul pengaruh atau hubungan biar tahu bedanya. Ini judul saya pengaruh, ini judul saya korelasi. Nah, itu biar tahu bedanya. Nah, di sini sudah saya cantumkan ya, di sini sudah saya buatkan tabel. Nanti bisa kalau Anda ingin meniru, bisa Anda screenshot, atau Anda ingin tahu lebih dalam atau mau menghafal, itu bisa Anda screenshot ya. Nah, di sini di awal saya akan menjelaskan ini judul analisis. Nah, judul yang biasanya di awal-awal kalimatnya ada kata-kata analisisnya. Nah, ini termasuk penelitian kuantitatif ya. Ini maksudnya apa? Judul analisis ini topik yang dianalisis dalam penelitian. Jadi di sini menganalisis suatu topik ya. Dia itu ingin menganalisis. Kalau judul awalnya ada analisisnya, terus fokusnya untuk menganalisis. Nah, ini ada contoh judul di sini ya. Di sini ada contoh judul analisis SWOT pada perusahaan X. Nah, analisis statistiknya menggunakan apa? Ini menggunakan analisis deskriptif. Nah, analisis SWOT ini pada perusahaan X misalnya, ini menggunakan analisis deskriptif untuk mengidentifikasi kekuatan ya. Jadi di sini kita mengidentifikasi kekuatan analisis SWOT di sini. Terus mengidentifikasi kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Nah, ini apabila menggunakan judul analisis. Lalu bedanya dengan pengaruh apa? Nah, ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh. Pengaruh ini judul yang awal-awalnya ada kata pengaruh di sini. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya ini yaitu dia itu mengidentifikasi dampak ya, atau konsekuensi dari penelitian yang dilakukan. Jadi dia itu ingin mengetahui dampaknya seperti apa atau konsekuensi, makanya ada kata-kata pengaruh. Terus fokusnya di sini yaitu ada di dampak dan hasil. Ada di dampak dan hasil. Nah, seperti contoh ini ada judul implementasi program pelatihan karyawan terhadap peningkatan kinerja. Nah, di sini kan dia ingin mengetahui hasil atau dampaknya dari implementasi program pelatihan karyawan terhadap peningkatan kinerja. Jadi judul-judul pengaruh itu belum mesti ada kata-kata pengaruhnya, belum tentu ya. Misalnya sini implementasi program pelatihan, ini tidak ada kata pengaruhnya, tapi di situ ingin mengetahui hasil dan dampak, maka termasuk di sini adalah judul-judul pengaruh. Nah, di sini menggunakan analisis statistik apa? Yaitu analisis regresi. Nah, implementasi program pelatihan karyawan untuk meningkatkan kinerja. Nah, ini menggunakan analisis regresi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan. Nah, dia itu ingin mengetahui implementasinya ini tadi. Nah, kemudian di sini kita masuk ke judul hubungan ya. Biar tahu kita semua antara judul analisis yang awalnya, terus pengaruh, hubungan, ini bedanya apa. Nah, kalau hubungan ini keterkaitan atau koneksi antara dua atau lebih variabel. Ada kaitannya antara variabel X dengan Y, atau variabel X1, X2 dengan Y. Ini ada koneksi atau ada keterkaitan. Maka di sini yang dicari adalah ini ya, hubungan atau keterkaitannya. Ada enggak keterkaitan itu? Seperti contoh di sini ada judul hubungan antara pendapat dan pengeluaran rumah tangga. Nah, ini ada enggak kaitannya antara pendapatan dan
pengeluaran rumah tangga. Nah, karena ini dicari hubungannya, maka di sini menggunakan analisis korelasi ya, analisis korelasi. Nah, hubungan antara pendapatan dan pengeluaran rumah tangga ini menggunakan analisis korelasi untuk mengetahui seberapa kuat keterkaitan antara kedua variabel tersebut. Yang diukur adalah hubungan antara ini ya, pendapat dan pengeluaran rumah tangga. Ini yang membedakan antara judul hubungan dan pengaruh dan analisis. Nah, kemudian ada lagi judul-judul kuantitatif yang menggunakan kata korelasi. Nah, korelasi ini maksudnya gimana? Maksudnya ini hubungan antara dua variabel atau lebih yang dinyatakan dalam angka. Nah, misalnya seperti itu ya, itu hubungannya dinyatakan dalam angka kalau korelasi. Lalu apa fokusnya? Fokusnya ini keterkaitan dalam angka. Jadi dia mengukurnya dari angka ini, keterkaitannya ini tadi. Seperti contoh, ada judul korelasi antara tinggi badan dan berat badan. Nah, di sini kan ada nggak keterkaitan antara menggunakan angka itu tadi. Lalu analisis statistiknya menggunakan apa? Yaitu adalah koefisien korelasi person. Nah, ini nanti kalau misalnya Anda bingung bisa gunakan SPSS ya, dengan menggunakan rumus yang itu nanti langsung diterjemahkan atau langsung dijumlah. Nah, di sini korelasi antara tinggi badan dan berat badan ini menggunakan koefisien korelasi person untuk mengetahui seberapa kuat keterkaitan antara kedua variabel numerik tadi, variabel antara tinggi badan dan berat badan. Di sini ya, ingin mengetahui korelasinya. Nah, kemudian di sini ada lagi judul kuantitatif yang menggunakan kata-kata awalannya efektivitas. Ini maksudnya gimana? Maksudnya begini, kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi efektivitas itu untuk mengetahui ya, seberapa ketercapaian atau kemampuannya itu untuk mencapai itu tadi, tujuan itu tadi yang sudah ditetapkan. Efisien apa enggak? Maka di sini fokusnya adalah efisiensinya. Efisien enggak? Seberapa efektif itu. Seperti contoh di sini ada judul evaluasi efektivitas program pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini kata evaluasi efektivitas program pemberdayaan masyarakat ini menggunakan analisis statistik inferensial ya. Dan evaluasi efektivitas program pemberdayaan masyarakat menggunakan analisis statistik inferensial seperti apa? Seperti uji T, uji ANOVA, atau analisis regresi juga bisa untuk mengetahui apakah program tersebut efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini kalau menggunakan kata-kata efektivitas. Nah, dari sini Anda sudah menggambarkan ya bahwa judul-judul ini termasuk kuantitatif, dan di sini banyak-banyak kuantitatif, dan di sini tahu perbedaan antara analisis itu menganalisis, pengaruh itu kita mengetahui hasil dan dampak, hubungan itu kita cari keterkaitannya, korelasi itu keterkaitan dalam angkanya, terus efektivitas itu efisiensinya. Nah, misalnya tidak harus dengan menggunakan kata-kata ini, tapi kalau maksud dari judul itu mengarah ke hal-hal yang ada di konsep-konsep ini atau kata-katanya bermaksud untuk ada di judul pengaruh ini, mengarah ke pengaruh seperti ini tadi ya, judul pengaruh ini itu kan judulnya nggak harus ya di depan kata-katanya itu harus ada pengaruh. Ini implementasi program pelatihan karyawan, itu pengaruh mengarahnya ya, ingin mengetahui hasil dan dampaknya, maksudnya ke pengaruh. Jadi nggak harus judul itu harus ada kata-kata pengaruhnya, tapi kalau mengarah ke pengaruh berarti itu mengindikasi bahwa ini judul kuantitatif, judul menggunakan kata pengaruh, yang mana ini nanti menggunakan analisis statistik seperti ini tadi, regresi. Nah, itu saja ya untuk perbedaan antara judul yang menggunakan kata-kata analisis, menggunakan kata-kata pengaruh, hubungan, korelasi, efektivitas. Nah, mungkin sampean kalau masih ada yang dibingungkan, misalnya kalau judul saya korelasi tapi menggunakan pengaruh itu seperti apa? Nah, apakah judul saya itu mengindikasikan analisis statistik A, B, atau C? Nah, seperti itu. Maka dari itu dasarnya ya, sebelum Anda mengetahui ini semua harus tahu yang namanya variabel.
variabelnya harus diketahui dulu maksud dari variabel itu. Nanti kalau nggak ketahuan maksud dari variabel, sampai sulit untuk menentukan analisis statistiknya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Apabila masih ada yang dibingungkan, bisa Anda tanyakan di kolom komen. Tetap subscribe, share ke teman Anda apabila penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.